Ya, ya teman-teman. Jadi tadi adalah pengetahuan mengenai kondisi-kondisi dan diet yang rekomendasi secara nutrisi modern. Jadi sekarang kita lihat dari sudut pandang Chinese medicine ya. Sebenarnya sudut pandang Chinese medicine dan nutrisi modern tidak berbeda jauh. Ya, walaupun istilahnya bisa beda jauh begitu. Jadi dalam Chinese medicine itu sama, liver adalah organ yang penting sekali dalam hal vitalitas maupun darah ya. Bagi wanita itu dalam sudut pandang Chinese medicine, wanita itu paling pentingnya adalah darah. Sedangkan lelaki paling penting adalah energi, qi sama xue. Jadi kita pertama lihat dulu di manakah qi sama xue tersebut beredar, di manakah qi sama xue tersebut beredar, di manakah dia itu berjalan. Karena itu adalah tidak lepas dari daya tahan tubuh kita. Jadi qi sama xi itu jalan di dalam sebuah meridian yang disebut sebagai interstitium. Dalam Chinese medicine disebut sebagai San Jiao Jing ya, yaitu adalah San Jiao Jing. Jadi adalah sebuah meridian yang meliputi dari kepala sampai ujung kaki kita. Dia berada dimanapun juga, dari luar sampai ke dalam ya. Jadi dari permukaan kulit sampai ke dalam organ, sedalamnya sampai ke dalam jantung. Nah, itulah yang disebut sebagai meridian trifokal ataupun San Jiao Jing dalam bahasa Mandarin ya, seperti saya tuliskan di kiri atas di sini. Lalu anatomi bukannya tidak mengetahui, anatomi used to not know about interstitium. Namun sekarang mereka sudah ketemu ya, selama 2 tahun belakangan ini kalangan anatomi sudah ketemu sebuah organ baru ya, yang paling besar dari tubuh kita, bukan kulit lagi, namun itu adalah interstitium, yaitu adalah sebuah lapisan yang sangat tipis yang meliputi jaringan dari bawah kulit sampai ke otak kita, sampai ke organ-organ indera kita, sampai ke jantung, paru-paru, usus, sampai ke ujung kaki, sampai ke sumsum tulang kita, ke tulang kita. Itu namanya adalah interstitium. Itu adalah sebuah lapisan yang sangat tipis, transparan, sangat tipis. Ya, karena tipisnya sampai ilmuwan selama ratusan tahun itu tidak mengetahui bahwa ada lapisan ini. Sedangkan lapisan ini adalah deskripsi yang paling dekat dengan San Jiao Jing yang kita tahu di kedokteran modern, di kedokteran Chinese medicine yang sudah mengakui adanya interstitium ini selama ribuan tahun. Nah, jadi fungsi dari interstitium ini ataupun San Jiao Jing ini itu adalah untuk mengedarkan qi dan darah ya. Jadi kalau fungsi dari segi anatominya masih belum terlalu jelas. Namun dari segi Chinese medicine itu adalah sebuah jalur untuk mengedarkan qi dan energi kita ke seluruh tubuh, dari luar ke dalam, dari dalam keluar, dari atas ke bawah dan sebaliknya. Dan dia juga mengedarkan hawa panas ke tempat yang dingin, mengedarkan hawa dingin ke tempat yang panas dan sebagainya. Jadi untuk mencapai keseimbangan dalam tubuh tidak bisa kita lepas dari organ ataupun meridian ini. Nah, jadi meridian ini adalah sebuah meridian yang sangat penting dalam konsep Chinese medicine ya. Dan juga sebenarnya sangat mirip, meliputi juga selain kulit, meliputi juga jaringan limfe. Jadi jaringan limfe itu adalah jaringan di mana kita menyaring banyak sekali kuman-kuman jahat gitu. Nah, lalu seperti ini ya. Ini adalah konsep dari limfe yang gambar sebelah kanan ini. Konsep dari limfe itu adalah dia menyaring aliran darah yang ada kotorannya ataupun patogen, disaring dahulu oleh titik-titik hijau ini. Kemudian setelah kuman dimatikan, masih ada beberapa zat-zat toksin lainnya akan diedarkan kepada liver, dan liver akan menyaringnya dan mengeluarkan dari dalam tubuh ya. Lalu ini adalah konsep interstitium. Jadi kita harus punya interstitium yang bersih. Apabila interstitium tidak bersih, maka mudah terjadi inflamasi. Begini ya. Lalu gambar sebelah kiri di sini itu adalah keadaan di mana usus kita itu harus bersih. Kalau usus kita itu tidak bersih, seperti gambar lingkaran sebelah kanan ini, maka tubuh akan menghasilkan jauh lebih banyak
sampah metabolisme daripada nutrisi. Karena sampah metabolisme banyak, maka terjadilah lebih banyak keluhan-keluhan. Nah, jadi kedua keadaan ini apabila bersatu, maka akan memudahkan terjadinya gejala-gejala panas, termasuk dari panas dalam sampai ke epidemik, ya. Ini sebabnya kenapa ada orang yang terkena gigitan serangga atau gigitan nyamuk menjadi DBD, ada yang enggak, ya. Dalam Chinese medicine konsep ini sudah lama diketahui, ya. Disebut sebagai Mao Shi Hua Huo. Itu adalah sebuah keadaan di mana kedua kondisi ini bergabung. Sebenarnya itu dalam filosofinya itu cukup menjelimet, ya. Konsep ini. Konsep ini berarti adalah diumpamakan panah yang mengekang api bergabung dengan kayu yang terhambat juga begitu, dan itu kayu yang hidup di tempat yang kotor begitu. Namun itu sebenarnya tidak pasti, ya, maksudnya tidak definitif. Namun tugasnya yang pembelajar ilmu filosofi China maupun praktisi itu adalah menerjemahkannya dalam bahasa yang kondisi ataupun definisi yang lebih mudah dimengerti oleh orang sekarang begitu. Nah, jadi ini adalah terjemahan saya sendiri yang kurang lebih paling mirip dengan kondisi yang sekarang kita ketahui begini. Nah, jadi perubahan ini mencakup waktu yang sangat lama. Jadi bukan berarti ada orang terkena disbiosis maka dia akan segera terkena DBD. Tidak. Itu waktu yang sangat lama. Kadang-kadang bertahun-tahun. Kadang-kadang terjadi disbiosis bertahun-tahun. Barusan terjadilah penyakit apa gitu muncul. Biasanya penyakit jantung, penyakit tipes yang berulang kali, penyakit kanker katakanlah, ataupun penyakit lain-lain. Itu lama sekali, ya. Tidak langsung dalam beberapa bulan atau beberapa tahun begitu. Nah, kondisi ini makanya disebut sebagai kondisi yang tidak terlihat, perubahannya tidak terlihat di alam, namun dia mengakibatkan perubahan yang bisa dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, sebab kedua dari Chinese medicine melihat gampangnya terjadi sebuah epidemik itu adalah karena usus kita itu agak lemah, ya. Usus kita lemah. Dengan kata lain bagaimana usus kita lemah itu? Usus kita lemah itu berarti bahwa seperti penjelasan di atas ini, usus kita lemah berarti kita banyak sekali terjadi seperti konstipasi, ya. Penyebab konstipasi itu apa? Sama, disbiosis, ya. Disbiosis menyebabkan kuman jelek bertambah sehingga fesesnya menjadi keras, susah untuk keluar dari dalam usus. Kalaupun keluarnya sedikit, ya. Sedangkan cairan tubuh tersebut harus berjalan dengan lumayan cepat, ya, berjalan dengan lancar. Kalau misalnya terjadi kelainan ataupun overburden di jaringan limfe, maka cairan darah kita juga akan menjadi lambat, ya. Karena menjadi lambat, dia menjadi bagaimana darahnya pelan-pelan menjadi kental. Lalu juga liver menjadi lebih lemah. Kalau liver menjadi lemah, maka fungsi untuk menyaring darahnya juga jadi lemah, begitu. Jadi pelan-pelan darah menjadi lebih kurang oksigen, ya. Lalu juga beban darah menjadi lebih banyak, kadar CO2-nya itu bertambah, begitu. Lama-lama dia akan tidak terlalu lama juga sih, dia akan menyebabkan gejala masuk angin seperti sakit kepala, sakit punggung, dan sebagainya. Nah, jadi ini dalam hukum alam yang di dalam filosofi Chinese itu disebut sebagai Hu Kui Hua Huo, di mana sesuatu yang tanah yang keras ditambah dengan air yang lemah menjadi seperti keadaan seperti api, begitu. Nah, jadi ini adalah definisinya yang menurut Chinese medicine. Lalu ini adalah sesuatu yang gampang terlihat, ya. Kita tidak perlu merasakan terlalu lama. Misalnya hari ini kita banyak makan bakar dan goreng, besoknya itu leher mulai kering, pondok mulai sakit, cepat terlihatnya, begitu, ya. Berbeda dengan kondisi tadi. Namun kedua kondisi tersebut, ya, kondisi A dan kondisi B, itu membuat gampang terjadinya sebuah penyakit infeksius maupun penyakit degeneratif, ya, seperti di sini, ya. Jadi rekomendasi yang diberikan itu adalah lebih banyak makan sayur-sayuran, ya, lebih banyak makan sayuran dan berbagai jenis sumber makanan, dari legume, dari biji-bijian, dari batang, dari tumbuhan-tumbuhan yang memang sudah dipakai lama sekali oleh nenek moyang kita, ya, karena mereka terbukti cukup sehat secara empiris, ya. Lalu kedua adalah banyak makan makanan yang
mengandung biji-bijian, karena biji kaya akan nutrisi ya. Dan lalu juga banyak juga makan tumbuhan laut ya, seperti rumput laut, kelp dan sebagainya ya. Lalu juga boleh juga makan gula-gula asal asli dan nabat, dan juga bukan dibuat ya. Seperti gula dari kimia jangan. Kurangi chemical, lalu juga perbanyak juga pikiran baik ya. Lalu juga makan organ binatang secukupnya, bukan berarti lebih banyak, karena makan liver dari katakanlah ayam itu sudah menjadi sebuah tren yang memang dianjurkan oleh banyak ahli nutrisi sekarang ya. Fungsinya cukup banyak, dari glutamin sampai ke vitamin K, sampai ke vitamin B, sampai ke fitonutrien lainnya ya. Lalu juga banyak olahraga, tambah suplemen bila butuh, lalu juga makan sayurannya mentah kalau memungkinkan ya. Kalau tidak memungkinkan, masak dengan suhu rendah ya, seperti salad master itu cukup bagus. Lalu juga usahakan sehari bisa BAB 2 kali. Memang itu kayaknya cukup susah bagi tiap orang, namun optimalnya kalau bila bisa 2 kali, maka ini akan sangat baik. Dan juga diusahakan dalam waktu 10 jam setelah kita makan, biar makanan tersebut sudah keluar. Bagaimana cara tahunya? Setelah kita makan sedikit buah naga, lalu kita lihat sampai berapa jam kemudian feses yang merah-merah keluar. Jadi kita bisa hitung kurang lebih berapa jam. Tentu aja sih jarang sekali yang 10 jam ya. Kadang-kadang ada yang mencret ya, tapi kebanyakan itu tidak sampai lebih dari 10 jam. Namun kita usahakan perbanyak fiber sehingga kita bisa menjadi lebih dalam kurun waktu 10 jam. Dan juga jadikan sayur mayur sebagai main course utama dalam menu kita sehari-hari. Jadi demikianlah saran dari Sanis Medicine ya, dan terima kasih.